wisata yang sukses. Jadi menarik banget untuk kita bahas bagaimana sih blueprint ini diterapkan dalam sepak bola. Dari pembinaan pemain muda hingga strategi bisnis klub, semuanya akan kita bahas di sini. Tapi sebenarnya apa sih blueprint dan fungsinya untuk industri? Jangan kemana-mana, yuk simak terus videonya sampai habis. Oke Sobat Parekraf, nah gini Sobat Parekraf. Gampangnya, blueprint adalah rencana atau kerangka kerja yang jelas mulai dari titik awal sampai tujuan akhir. Blueprint bisnis harus bisa menggambarkan segala sesuatu tentang ide bisnis, mulai dari masalah, apa yang dipecahkan, hingga daftar produk jasa yang akan ditawarkan kepada publik umum. Blueprint atau kita sebut cetak biru atau perencanaan yang berperinci, blueprint ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti konstruksi, manufaktur, desain produk, desain grafis, bahkan bisnis sekalipun harus memiliki blueprint Sobat Parekraf. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita saksikan bersama video menarik dari Pak Erick Thohir yang menekankan pentingnya berpegang pada blueprint sebagai panduan utama dalam mengembangkan sesuatu. We always believe to have a good programs is very important to get a support from the public trust. From the blueprints that we show to FIFA, we are aggressively targeting to top 50 in 2045. Dalam video tersebut, Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa blueprint bukan sekedar dokumen, ya kan? Nah, melainkan kerangka kerja yang mencakup visi, misi, hingga visi misi dari awal hingga mencapai tujuan akhir nih Sobat Parekraf. Nah, sebagai contoh, kali ini kita akan fokus pada langkah-langkah strategis Pak Eti dalam membawa perubahan besar pada sepak bola Indonesia. Bagi PSSI, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang membangun fondasi keberlanjutan yang kokoh. Beberapa aspek penting yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini adalah meliputi pembinaan pemain muda, pengembangan tim, serta peningkatan infrastruktur yang sedang digarap dengan serius oleh PSSI Sobat Parekraf. Dalam sepak bola, ini jadi panduan penting buat PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Nah, coba deh kita lihat contoh-contoh nyata penerapan di sepak bola Indonesia. Yang pertama itu adalah pembinaan pemain muda, membangun akademi sepak bola untuk cetak talenta terbaik, kolaborasi dengan sekolah atau komunitas lokal, pakai teknologi canggih buat scouting pemain berbakat yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir beserta tim PSSI atau Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia ini. Nah, dan kedua juga adalah pengembangan klub. Klub harus punya filosofi pemain yang kuat, rekrut pelatih dan staf profesional. Ini juga sudah sedang digarap oleh Pak Erick Thohir semenjak mengganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert dan juga dua asistennya kan. Perhatikan kebutuhan tim baik dari sisi taktik maupun finansial. Dan ketiga adalah infrastrukturnya nih Sobat Parekraf. Karena infrastruktur ini juga sangat penting. Stadion yang nyaman dan modern itu penting banget nih Sobat Parekraf. Fasilitas pelatih juga harus mendukung performa pemain tentunya. Kalau semua elemen ini dijalankan dengan serius, nggak heran sepak bola kita bisa makin kompetitif di tingkat internasional. Sepak bola itu nggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal bisnis. Nah, jadi Sobat Parekraf, dari mana sih klub sepak bola bisa dapat pemasukan? Tentu saja dari beberapa poin yang kita soroti, yaitu yang pertama itu adalah hak siar. Jadi klub hak siar ke televisi atau platform streaming itu juga menjadi salah satu pemasukan bagi federasi atau untuk klub itu sendiri. Yang kedua adalah sponsorship. Brand besar sering jadi sponsor jersey atau stadion. Dan ketiga adalah penjualan merchandise. Dari jersey, shawl sampai merchandise eksklusif itu menjadi sesuatu yang kebanggaan ya, citra diri bahwa kita mencintai sebuah klub sepak bola tersebut. Dan keempat adalah tiket pertandingan. Jadi tiket dan layanan VIP ini jadi pemasukan utama nih untuk sebuah federasi atau untuk klub tersebut dalam mengembangkan bisnis bolanya. Yang kelima adalah transfer pemain. Jadi jual beli pemain ini ya kita bilanglah jual pemain.
yang berbakat juga menjadi salah satu pendapatan bagi klub besar lainnya, Sobat Parekraf. Jadi Sobat Parekraf, klub sepak bola nggak cuma hidup dalam hasil pertandingan saja, tapi dari strategi bisnis yang solid juga menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan oleh salah satu klub sepak bola. Nah, dan juga adalah salah satunya juga pemasaran dan branding. Ini juga yang sangat penting bagi salah satu klub atau federasi dalam mengembangkan sepak bola di tanah air, apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, terutama Pak Erick Thohir. Jadi supaya klub makin dikenal, mereka juga harus jago nih dalam pemasaran. Jadi yang sudah dilakukan ini adalah memanfaatkan media sosial, membangun komunitas fans. Mungkin nanti ke depan juga bakal ada tur-tur yang dilakukan oleh PSSI untuk timnas nasional kita ya ke depan, dan aktif terlibat dengan komunitas fans lokal. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir karena ini lagi mencari dirtek nih kan, mencari direktur teknik untuk mencari bibit-bibit lokal agar menjadi keberlanjutannya untuk regenerasi dari tim nasional atau tim senior Garuda kita. Jadi strategi ini telah diterapkan dengan baik oleh PSSI karena klub bisa jadi brand global yang nggak cuma terkenal nih Sobat Parekraf, tapi juga menghasilkan cuan tentunya. Nah, makanya Sobat Parekraf, dari situ inilah yang kita pantau, kita soroti apa yang dilakukan Pak Erick Thohir bersama PSSI, membuat blueprint blueprint sepak bola dari pertama dia menjabat sampai sekarang. Dan kita ketahui bahwa sekarang tuh sudah banyak perkembangan sepak bola yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Dan terakhir Sobat Parekraf adalah saya kira Pak Erick Thohir ini sudah membuat langkah dalam mengatur keuangan klub hingga federasi. Makanya setelah beliau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, beliau nggak segan-segan menyisir klub dan pengelola federasi yang nakal, yang hanya cerita duit doang. Nah, jadi kalau bisa kita bilang atau kita kutip dari bahasa beliau, bekerjalah dengan hati. Asik, keren Pak Erick Thohir. Nah, dan juga tentu saja Sobat Parekraf adalah manajemen keuangan yang sehat itu kunci supaya klub tetap kuat di masa depan. Ini saya kira dari pantauan-pantauan kita, dari berita-berita atau dari hal-hal yang sudah kita lihat, melihat perkembangan dari SI, terutama Pak Erick Thohir ini cukup punya sisi yang memang ada goals di dalamnya, bukan hanya sekedar bekerja, tapi ada target to target. Nah, inilah yang disebut dalam blueprint industri sepak bola. Nah, jadi Sobat Parekraf, strategi struktur yang diterapkan oleh PSSI khususnya di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir bisa menjadi inspirasi nih bola. Ini bukan sekedar rencana bisnis biasa nih. Nah, lebih dari itu, blueprint ini menjadi panduan menyeluruh tentang bagaimana setiap komponen bisnis dirancang, diintegrasikan, dan dioptimalkan untuk menciptakan dan mempertahankan serta terus mengembangkan keunggulan kompetitif nih Sobat Parekraf. Jadi Sobat Parekraf, tak heran sepak bola Indonesia kini berkembang begitu pesat sejak ditangani oleh Pak Erick Thohir. Setuju ya? Nah, seperti yang kita bahas tadi, sepak bola bukan hanya soal olahraga semata nih, tetapi juga tentang cerita besar melibatkan ekonomi, budaya, dan inovasi bisnis di dalamnya. Jadi apalagi Pak Erick Thohir ini memang memiliki pengalaman yang luar biasa di dunia industri sepak bola internasional. Dengan visi seperti ini, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Dan itu tadi Sobat Parekraf, langkah-langkah strategis yang sedang dirancang untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, dari pengembangan klub yang solid hingga menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi sepak bola bukan lagi sekedar olahraga nih Sobat Parekraf, tapi juga plafon besar untuk membangun ekonomi, memperkuat komunitas, dan memupuk kebanggaan nasional. Wah, keren. Jadi ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita yang ingin berkontribusi baik sebagai pemain, pelatih, pebisnis, atau bahkan hanya sekedar sebagai pendukung setia nih. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil nih. Jadilah bagian dari perjalanan luar biasa ini, karena masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kita semua nih Sobat Parekraf.
Nah, jadi Sobat Parekraf, terima kasih sudah setia mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang juga cinta dengan sepak bola nih Sobat Parekraf. Like kalau kamu setuju dengan ide-ide tadi, subscribe channelnya, dan terus mendukung konten inspiratif lainnya. Dan jangan lupa Sobat Parekraf, tinggalkan juga komentar Sobat Parekraf di bawah. Bagaimana menurut kamu strategi ini bisa dijalankan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam pariwisata dan industri kreatif. Bye.